Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore. Apakah suara saya bisa didengar jelas Bapak Ibu? Sudah, Bu. Terdengar baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, untuk hari ini kemarin ada tugas Bu Junita. Mana Bu Junita? Bisa on cam Bu Junita? Bisa, Gimana? Bu. Ya, ada tugas ya? Eh, Bu, yang hari ini itu yang kuliah bersama, Bu, Oh, yang penyakit menular. oh gitu. Yang kemarin kan saya minta apa? Ya, Bu Dewi katanya untuk yang penyakit tidak menular hari Jumat. Terus karena hari Oke. Jumat kemarin diisi Bu Dewi terus ngisi yang EPID katanya nanti saya kabari lagi untuk apa tugasnya itu pengumpulannya gitu Bu. Terus belum dapat jawaban dari Bu Dewi lagi jamnya. Yang presentasi yang kemarin tugasnya di mata kuliah apa Bu?
penyakit tidak menular, Bu, yang RPL. Yang ini nggak ada ya? Yang harusnya kan hari ini, tapi kata Bu Dewi Jumat aja. Terus Jumat Bu Dewi nggak bisa juga. Maksud saya yang mata kuliah ini sudah nggak ada ya tugas penugasan. Mata kuliah ini, maaf Bu, belum ada tugas Bu. Oh ya, oke, baik. Oke, saya coba cek sebentar materinya. Ya. Kalau sejam sama mana? Sama mana? Dengan Selasa apa? Ya nutan buatan. Anak sih. Lautan ya. Selamat ya. Bisa nyusul lagi ya. Iya, berarti. Senengnya ora anu kok. Ayo boleh apa ayo. Nek ini. Bapak Ibu, kita review saja ya. Ini sepertinya untuk epi penyakit menular semuanya sudah saya berikan Bu Junita untuk materinya. Yang belum kemarin malah epidemiologi penyakit tidak menular. Gitu ya. Halo, Bu Junita? Bu Junita bisa mendengar suara saya, Bu Junita? Bagaimana Bu? Maaf Bu. Oke, untuk mata kuliah epidemiologi penyakit menular ya, ini ya. Ini semuanya materi sudah saya cek ya. Sudah selesai ya, saya berikan. Kita review saja ya. Kita diskusi saja ya, Bapak Ibu ya. Oh, kalau yang itu Mbak Ida Bu, yang apa? PJ-nya Mbak Ida. Kalau saya yang EPID tidak menular. Oh iya, Mbak Ida ada Mbak Ida? Nggih, iya Bu, ada Bu. Oke, Bu Ida, yang untuk mata kuliah epi penyakit menular hari ini ternyata materinya sudah selesai, Bu Ida. Kita review saja Oh ya, nggih Bapak, Bu. ya, untuk persiapan UAS nanti. Begitu ya. Sebentar, Oh saya. nggih, baik Bu. Nggih Bu, terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, kita sebentar lagi mau UAS ya. Untuk materi-materi sepertinya sudah selesai saya berikan. Kita diskusi terkait dengan nanti kisi-isi ya untuk UAS mata kuliah epik penyakit menular ini ya. Jadi Bapak Ibu rencananya ya ini baru rencana ya karena belum saya buat ini ya. Soalnya kurang lebih nanti seperti ini ya Bapak Ibu. Eh, jadi di mata kuliah saya nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan ya, bukan menyebutkan ya, tapi menjelaskan sebagai contoh nih di nomor 2, jelaskan dengan memberikan satu contoh penyakit menular
dan bagaimana strategi pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut. Nah, artinya apa? Sebagai contoh misalnya vector-borne disease. Bapak Ibu mengambil contoh penyakit demam berdarah. Jelaskan terlebih dahulu bagaimana epidemiologinya dan bagaimana upaya pencegahannya. Seperti itu. Dijelaskan ya, bukan disebutkan. Jadi harapan saya tidak ada hanya misalnya strateginya 3M+, misalnya itu PSN, itu aja enggak, tapi penjelasannya seperti apa gitu ya. Menurut bahasa Bapak Ibu semuanya. Nah, kedua, nanti kalau boleh ya, boleh menyebutkan satu contoh penyakit saja. Misalnya water and foodborne disease, ya, airborne disease, sexual transmitted disease. Nah, ini boleh mengambil satu contoh penyakitnya. Selanjutnya, ada satu kasus ya, nanti saya berikan contoh kasus, entah itu dalam bentuk narasi seperti nomor 1, atau saya berikan jurnal atau artikel. Nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan epidemiologi dan proses perjalanan penyakitnya seperti apa, sumber penularannya, cara penularan, hingga manifestasi klinis ya, seperti apa. Nah, itu bisa juga ya. Nah, nanti silahkan dijelaskan juga. Nah, biasanya yang paling sering saya berikan contoh-contoh soalnya itu adalah dalam bentuk artikel, jurnal-jurnal yang sudah publish, kemudian Bapak Ibu nanti bisa menjabarkan atau menjawab berdasarkan jurnal atau publikasi tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, misalnya saya memberikan kasus ya. Di sini ada contoh penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ya. Nah, jelaskan ya kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan keberhasilan program. Sebagai contoh ya, misalnya TBC. TBC sudah banyak ya program yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Bahkan bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor dan juga dengan NGO sudah cukup banyak. Artinya anggaran yang dikucurkan untuk upaya pencegahan penyakit tersebut sudah banyak sekali. Tapi kenapa kasusnya semakin meningkat gitu ya. Nah, harapan saya Bapak Ibu bisa memaparkan atau menjelaskan ya sesuai dengan inovasi ya. Kalau Bapak Ibu misalnya sudah bekerja atau sebagai praktisi di bidang kesehatan, tentu Bapak Ibu punya inovasi-inovasi ya. Jadi jangan kita berpatokkan pada yang namanya nanti lihat di internet saja seperti kita sebutkan saja gitu ya, jangan, tapi dipaparkan. Nah, kemudian ujian saya itu tidak ada perpanjangan waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya begini, di jadwal saya tanggal 14 Juli ya, jadi 14 Juli itu saya berikan waktu dari jam 8 sampai jam 23.59 untuk Bapak Ibu mengumpulkan gitu ya di Spada. Nah, jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mungkin terlambat atau kurang memperhatikan, kurang perhatian terhadap pengumpulan soal ya, saya tidak mengkonfirmasi lagi kenapa tidak mengumpulkan, saya langsung memberikan nilai seperti itu. Tapi biasanya soal yang saya berikan itu tidak mendadak di hari H ya Bapak Ibu. Saya biasanya tuh paling lambat H-3 sebelum UAS, soal-soal untuk kelas alih jenis itu sudah saya share ke penanggung jawab mata kuliah, sehingga nanti saya minta tolong kepada penanggung jawab mata kuliah untuk bisa mengingatkan saya lagi terkait dengan soal untuk kelas alih jenis. Nah, kemudian soalnya nanti ditulis tangan nih Bapak Ibu, ditulis tangan, kemudian di scan ya, dan dikumpulkan di Spada seperti itu ya. Jadi harapan saya Bapak Ibu semuanya bisa menjawab dengan tepat ya, kemudian semuanya bisa tertib mengumpulkan. Jadi jangan sampai nanti ketika input nilai masih ada pertanyaan kenapa nilai saya E, F gitu ya, bahkan C gitu ya. Ternyata memang karena tidak mengumpulkan jawaban UAS seperti itu ya. Nah, konfirmasinya nanti udah telat misalnya gitu ya. Dan saya Bapak Ibu tidak tidak
kan ada remedial ya atau pengulangan. Jadi harapan saya ya semuanya bisa lebih perhatian dan mengumpulkan jawaban UAS ini dengan tertib. Ada pertanyaan nggak kira-kira Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan UAS? Ini contoh saja ya Bapak Ibu, contoh soalnya kurang lebih seperti itu. Ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada masukan atau bagaimana, silakan. Bagaimana teman-teman? Kira-kira sepakat atau tidak? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, bagaimana Bu Ferry? Untuk soalnya nanti biasanya keluarnya Hamin berapa ya, Bu ya? Terus yang tadi inovasi tadi maksudnya kita menjelaskan tentang inovasi tersebut untuk mencegah suatu penyakit gitu nggih, Bu? Tadi pertanyaan pertama apa Bu? Mohon maaf di tempat saya beri. Pas nge-share-nya soal itu Hamin berapa sebelum pengumpulan, Bu? Oh iya, biasanya Bu Ferry saya selambat-lambatnya gitu ya share soal itu ke PJ mata kuliah itu H-3 sebelum UAS. Ya, nah tapi saya minta tolong nanti PJ mata kuliahnya 1 minggu sebelum UAS nanti tolong diinfokan ya setelah jadwal UAS itu. Kalau belum ada jadwal UAS biasanya saya sudah punya ya sudah diinfokan terlebih dahulu rank waktu atau jadwal waktu minggu sebelum tanggal tersebut saya sudah share. Nah, inovasi-inovasi seperti ini, misalnya ya Bu Ferry, contoh tadi 3M+, yang sudah dilakukan itu kan sudah apa saja. Terus ada nggak inovasi? Contohnya misalnya, oh ada Jumantik yang tugas tambahannya seperti ini. Oh penanaman pohon tambahan misalnya untuk ini ya, untuk mencegah nyamuk misalnya ya apa misalnya seperti selain misalnya serai atau kita memelihara ikan cupang dan lain sebagainya adakah yang lain yang mungkin kita belum tahu misalnya seperti itu contohnya Bu Ferry berarti di bagian upaya pencegahan penyakitnya gitu Bu Ferry. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Sami. Bu Dewi, izin sekalian Ya bertanya, Bu. ya Mumpung Bu Dewi ada kelas di sini juga, saya mau tanya apakah nanti juga berlaku dengan mata kuliah yang satunya, Bu, yang EPNM, Bu? Oh iya, yang EPNM nanti saya jelaskan di kelas EPNM ya Bu Junita ya. Sejauh ini saya belum ini lagi. Nanti saya cross check lagi Bu untuk ininya, untuk penugasannya saya cross check dulu ya Bu Junita ya. Mohon maaf ya Bu Junita ya. Nanti saya jelaskan di mata kuliah EPNM ya Bu Junita ya. Baik, Bu. Berarti minggu depan ya, Bu, nggih? Hari Senin bisa ya Bu ya, kira-kira. Hari Senin. Ah, Eh, Semoga sih bisa, Bu. Nanti saya tanyakan ke ini Bu, teman-teman. hari Selasa saja Bu, jam 1 siang. Bisa ya? Oh, ya, Bu. Nanti coba saya koordinasikan lagi ya, Bu. Ya, kebetulan saya hari Senin ternyata ada kuliah di peminatan EPIT ya, Bu ya. Jam 1. Kalau bisa hari Selasa biar segera selesai gitu ya, Bu ya. Coba dikonfirmasi sama teman-temannya jam 1 gitu. Nanti mohon segera diinfokan ya, Bu ya. Presentasi ya, Bu Jinita ya, yang EPNM ya. Iya, Bu. Berarti pengumpulannya pas hari itu juga ya, Bu ya? Ya, tapi presentasi nanti mohon dipersiapkan ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Yunita. Ada lagi mungkin dari bapak-bapaknya, ada yang mau ditanyakan? Oke,
Kalau belum, sekali lagi Bapak Ibu, nanti untuk soal UAS nanti ditulis tangan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya berikan waktu cukup panjang sehingga Bapak Ibu mungkin dalam waktu 1 minggu cukuplah untuk menjawab soal tersebut ya. Dan nanti silahkan di-scan dan diunggah ke Sepada gitu. Baik, cukup ya Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Insya Allah cukup, Bu. Oke, baik Bu Ihda, nanti saya minta tolong ya Nggih. di minggu-minggu ke pertama bulan Juli ya. Nanti tolong saya diingatkan ya Oh nggih, Bu. soal UASnya. Nanti tolong diingatkan saya ya Bu Ihda ya di minggu Nggih, pertama. baik, Bu. Oh nggih, baik, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran pada sore hari ini untuk mata kuliah EPM. Sekali lagi saya cek tadi file materi-materi yang saya kirimkan sudah selesai. Terima kasih untuk kehadiran dan perhatian Bapak Ibu semuanya di mata kuliah ini. Kita sampai ketemu lagi di UAS. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya dan dapat mengerjakan UAS dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima weekend kasih, Bu. Bu. Selamat Monggo kalau mau nggak absen apa Pak Daniel. Gimana Bu? Absen enggak Bu? Ya, kalau nggak absen nggak apa-apa hari ini. Tapi lebih baik karena ini kuliah ya absen aja nggak apa-apa Pak Daniel. Bu, izin tanya Bu, maaf. Ya. Di Spada mata kuliah EPIT ini ada nggak ya Bu? Tadi saya searching soalnya nggak ketemu ya Bu. Kata kuncinya apa ya? Oh, Itu ada. nanti Bu, kalau untuk UAS nanti ada admin khusus untuk Sepada UASnya. Beda di mata kuliah. Karena saya nggak pernah UAS kuliah di Sepada makanya nggak ada. Tapi nanti pada saat UAS dibuatkan Bu UAS untuk mata kuliah ini oleh adminnya. Baik Ibu, terima kasih. Bu, izin sedikit Bu. Tadi mau Oh. tanya mic saya nggak bisa dibuka. Oh iya, gimana Pak Bejo? Intinya untuk nanti jawabannya yang ditulis langsung itu nanti di folio atau apa Bu? Gimana Pak? Untuk lembar jawabannya nanti ditulis di folio atau kertas apa Bu? Oke, bebas ya Pak ya. Yang penting rapi dan saya bisa membaca. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, bebas mau di kertas apa aja, yang penting rapi dan saya bisa membaca tulisan Bapak Ibu semuanya. Karena kita tulisannya terlalu bagus ya Bu. Ya, karena ini rentang waktunya cukup lama ya Bapak ya. Jadi saya Siap, siap. nggak sehari 2 hari kok masih. Jadi misalnya sempat baru satu paragrafnya diselesaikan besok lagi masih bisa. Gitu ya Pak Bejo ya. Oke, terima kasih Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu. Selamat bermalam minggu Bu. Oke, terima kasih Pak Bejo dan Bapak Ibu semuanya. Saya izin stop share dan leave dulu. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Sore, Bu. Terima kasih, Bu. Ampun.